Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil mustaqim wa waffaqana li dinihil qawim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahi bihi khairan yufakkihu fid din. Al-hadis atau kama qala, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus syaikhina al-kiram al-marfurlah Kiai Haji Mahfud Abdul Hanan, yang kami hormati dan takdimi Nyai Hajjah Mardiyah, yang kami taati dan hormati Kiai Haji Sa'dullah Mahfud selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Fatihul Ulum Al-Mahfud, dan yang kami hormati pula Kiai Haji Sakib Mahfud selaku pengasuh Pondok Pesantren Putra Fatihul Ulum Al-Mahfud. Dengan yang terhormat seluruh jajaran asatid wal asatidah serta pengurusnya dan segenap para santri yang kami hormati pula. Kiranya tiada kata yang patut kami ucapkan pada perjumpaan kita kali ini, melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Ilahi Rabbi yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, yang Maha Penyayang tanpa pandang, yang Maha Satu tanpa sekutu, yang mana Allah pada malam ini telah menurunkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul dalam haflah imtihan Pondok Pesantren Putri Fatihul Ulum Al-Mahfud. Mahkota salawat dan bahtera salam semoga senantiasa mengalir deras keharibaan manusia, junjungan dan sanjungan seorang insan pilihan dan dambaan semua penduduk langit dan bumi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, kami di sini sebagai pembagi waktu akan membacakan acara yang telah kami susun sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan rangkaian kalamillah, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat mau'idah hasanah, acara kelima penutup atau doa. Hadirin yang kami hormati, marilah buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Menempati acara kedua, pembacaan Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Fa'asdilah, yang akan dilanjutkan pembacaan sari tilawah oleh Ifadah. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah
mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Menjejaki acara ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Wakil Panitia, Bapak Haji Fauzi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Sa'dullah bin Kiai Haji Mahfud Abdul Hanan beserta seluruh keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Fatihul Ulum Al-Mahfud Manggisan yang saya muliakan dan saya taati, para ustadz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, para ustadzah yang saya hormati, para wali santri yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, dan anak-anakku sekalian santriwati Pondok Pesantren Fatihul Ulum Manggisan Tanggul yang kami banggakan dan kami cintai. Pertama, mari kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini, walaupun situasi sekarang ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, dan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita dalam bentuk hujan rintik-rintik, kita masih semangat mengikuti acara Haflatul Imtihan dan wisuda santriwati Pondok Pesantren Fatihul Ulum Al-Mahfud dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian dan anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili simpatisan sekaligus mewakili masyarakat Tanggul dan sekitarnya menyampaikan selamat dan sukses atas wisuda Hidaiyah kelima dan wisuda tahfidz angkatan 1 dan angkatan 2 Pondok Pesantren Fatihul Ulum Al-Mahfud Manggisan Tanggul. Mudah-mudahan ilmu yang adik-adik terima yang hari ini khususnya yang di wisuda dan yang mulai tadi sore saya ikuti, sudah ada juara-juara berbagai lomba, termasuk bintang para bintang yang ada di sini. Saya ucapkan selamat semuanya.
Mudah-mudahan ilmu yang adik-adik terima semuanya dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang malam hari ini dinobatkan sebagai bintang santri dan para juara-juara lainnya, mudah-mudahan bisa memberikan contoh dan teladan yang terbaik bagi teman-temannya yang lain, sehingga bisa memberikan kontribusi pemikiran dan membantu para pengasuh dan para ustadzah yang ada untuk lebih memacu kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Fatihul Ulum Al-Mahfud ini. Selanjutnya, saya pada kesempatan ini bukannya sebagai panitia sekali lagi, tapi panitia ini adalah adik-adik santri semuanya. Kami tidak ikut cawe-cawe mulai awal. Kalau tadi saya dikatakan oleh pembawa acara sebagai wakil panitia, sebenarnya saya malu naik di sini ini. Kenapa malu? Karena memang tidak membantu apa-apa di sini, kecuali membantu sebagian saja kegiatan ini dan mungkin membantu doa saja. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, karena mungkin mulai besok adik-adik semua akan pulang kembali ke rumah masing-masing, termasuk kepada para santri, kepada para wali santri semuanya. Saya berpesan sekali lagi, tolong adik-adik perhatikan betul, di luar sana kondisinya tidak sama dengan yang ada di dalam pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren ini dilingkupi oleh ilmu, oleh barokah yang diasuh oleh para pengasuh, para ustadzah yang ada, sehingga adik-adik semua mulai dari ucapan, perilaku, tindakan semua serba terkontrol dan didasari dengan ilmu agama yang telah diajarkan oleh pengasuh. Tapi di luar sana ujiannya, gangguannya, godaannya ini sangat besar. Ya, godaannya sangat besar. Kalau selama di pondok adik-adik mungkin libur tidak pegang HP, tapi malam ini saya lihat orang tua sudah mulai menyerahkan HP-nya ke adik-adik sekalian sebagian ini. Tolong ini menjadi perhatian betul. Di HP itu bukan hanya konten positif, tapi konten-konten negatif itu sekarang banyak sekali yang merubah dan merusak akhlak kita semua. Tolong santriwati, santriwan dari Pondok Pesantren Fatihul Ulum Manggisan menjadi suri toladan, menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat. Karena ilmu yang baik itu adalah ilmu yang diamalkan melalui perbuatan dan akhlak yang mulia. Betapapun tinggi ilmunya yang diraih tanpa dibarengi dengan akhlak yang baik, insya Allah belum begitu bernilai di masyarakat. Karena ukuran seseorang keberhasilan itu di masyarakat adalah dinilai dari akhlaknya masing-masing. Maka dari itu kepada orang tua, kepada wali santri, tolong setelah pulang kewajiban mengawasi, kewajiban membimbing ini ada kembali kepada orang tua masing-masing. Ini menjadi tugasnya para orang tua, wali santri semuanya. Tolong kembali lagi ke pondok pesantren, kualitasnya bukan semakin turun, tapi kualitasnya minimal sama dengan malam hari ini, baik dari sisi akhlak, sisi percakapan, sisi tindakan, perilaku dan lain sebagainya. Tapi kalau ada penurunan, ini menjadi orang tuanya yang dipertanyakan nanti bagaimana membimbing selama di rumah mungkin lebih kurang 2 bulan ke depan. Maka dari itu saya berharap mudah-mudahan ilmu yang diterima di Pondok Pesantren Fatihul Ulum ini oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sehingga bisa menjadi bekal untuk meraih kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan di perjalanan tidak ada gangguan, diberikan kelancaran oleh Allah. Di rumah selalu diberikan kesehatan, jauh dari bala, musibah, wabah, dijauhkan dari Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali lagi ke pondok setelah hari raya Idul Fitri nanti dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan dengan sambutan kedua akan disampaikan oleh
pengasuh Pondok Pesantren Putri Fatihul Ulum Al-Mahfud, Kiai Haji Sa'dullah Mahfud, kepadanya kami haturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahimil al-mizan wa mablaghur ridha wa muntahal ilm wa zinatal ars. Bismillahi ma sa'allah la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat para keluarga besar Fatihul Ulum Al-Mahfud ini, yang terhormat Nyai Muhilis dan Kiai Haji Sakib Mahfud Abdul Hanan, juga jajaran panitia yang walaupun hujan semakin deras rupanya masih setia ya, setia berada bersama kita ini. Juga yang terhormat engki penikah para santriwati yang akan segera menikmati liburan akhir sanah ini. Para wali santri yang dengan sabar mulai dari tadi, mulai dari rame sampai sekarang sepi. Jadi ya kesulitan juga saya. Pertama tadi sudah agak semangat untuk menyampaikan program-program yang ada di Fatihul Ulum, menyampaikan apa prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh Fatihul Ulum selama ini. Ya moga-moga saja masih ada sisa-sisa semangat ini dari jenengan-jenengan semua ini. Jadi dalam hal ini Mbak Aben cuma bisa menyampaikan apa saja seampun terjadi, seampun bedah Fatihul Ulum ini selama masa pandemi selama ini. Jadi kalau mau dibilang membanggakan ya secara globalnya Fatihul Ulum ini ya bagi kami untuk sekelas pondok seperti ini reken alhamdulillah, reken kita masih cukup membuat bangga. Kama selama beberapa hari terakhir, beberapa tahun ini santri-santri Fatihul Ulum dengan semangatnya yang besar, santri-santri Fatihul Ulum Al-Mahfud dengan semangatnya yang cukup besar, engki penikah cukup menorehkan beberapa prestasi di luaran. Mari kita urut mulai dari kalau ini termasuk raport untuk Fatihul Ulum. Jadi mari kita urut mulai dari Al-Miftah. Program Al-Miftah ternyata yang kita kirim waktu itu separuh itu memang pilihan dan separuhnya lagi itu acak, setengah acak. Itu dikirim ke Jember dan dicoba langsung oleh Sidogiri, dari guru-guru Sidogiri, bukan guru dari sini sendiri. Ternyata dari ke-15 tersebut yang tidak lolos 1. Dan kalau saya lihat, saya pelajari, lumayan saya pelajari masalah ini. Dan kalau saya pelajari sendiri, ternyata ketidaklulusannya itu bukan karena anaknya tidak bisa sepertinya. Bukan karena anaknya tidak bisa, tapi ada kendala, bisa jadi di bahasa, bisa jadi di penyampaian. Soalnya langsung interview di sana. Jadi
ngaingan Mbak Tibi. Mbak Tibi kan tak seneng ada Gus Baha. Seneng saya ke Gus Baha. Memang beliau saya akui alim, alama beliau itu. Ketika di Sidogiri saya ketemu langsung dengan Gus Baha tersebut, mak dia ngocak, ngadep ini nggak senangis saya waktu itu. Jadi grogi betul waktu itu di sana. Gak pernah saya mengharapkan foto waktu itu, foto sama artinya mengharapkan saya ke kiai-kiai mengharap foto, cuma ndak kayak sebesar saya waktu ketemu Gus Baha tersebut. Saya pengen foto tapi ternyata di Sidogiri dilarang waktu itu foto. Jadi ndak bisa foto bareng waktu itu sama Gus Baha. Jadi saya ibaratkan seperti itu. Kenapa anak ini ternyata anak tersebut langsung berhadapan dengan salah satu dari pembuatnya Al-Miftah, Pak Kusairi waktu itu berhadapan sama beliau. Jadi ya mungkin karena grogi atau karena penyampaian atau karena apa lah itu akhirnya membuat anak tersebut tidak lolos. Kalau dilihat dari hasil pertamanya itu ternyata nilainya hampir mendekati sempurna, 98 berapa gitu totalnya itu waktu itu. Jadi agak sempurna, jadi hampir sempurna. Jadi ya katakanlah kalau saya menganggapnya ini lolos semua, sudah lolos semua. Jadi Al-Miftah selama ini Al-Miftah berhasil, idadiyah saya anggap berhasil. Lebih masih tetapnya apa yang dulu itu disebut siapa itu, Pangeran Dangdut ya, Pangeran Nahu ya. Masih tetap dikawal oleh Pangeran Nahu dan beberapa armada yang kuat dari Al-Miftah tersebut. Jadi saya anggap artinya di Al-Miftah alhamdulillah kita mengalami keberhasilan. Yang kedua yang kita adanya adanya aplikasi menabi panjenengan ngagungin putra laki untuk sementara masih di laki. Kenapa gak bisa di perempuan? Karena di perempuan tuh masih belum satu, pelajarannya belum bersatu. Jadi misalnya MTS sendiri, diniyah sendiri. Seandainya itu di satu cepet langsung bisa dibuatkan aplikasi, di-download sama orang tua, ketemu bagaimana rekodnya dari anak-anaknya tersebut. Jadi aplikasi tersebut, Anapa ini kok satu prestasi menurut saya? Karena aplikasi ini program yang cukup rumit sebenarnya, tapi berhasil dikerjakan oleh teman-teman Fatihul Ulum, ini berhasil dikerjakan. Artinya programnya AGBTB ya sesuai dengan standar kita. Yang ada program seperti ini, yang ada program aplikasi seperti ini ya sebangsa nggak Facebook, nggak cuma ini bentuknya aplikasi untuk santri-santri Fatihul Ulum waktu itu, untuk orang tuanya biar tahu. Jadi di sana ada skornya anak itu sudah berapa. Ada pula di sana masalah ranking anak tersebut bisa terpantau sama orang tuanya tiap bulan, kira-kira turun apa naik apa ya, seperti itu sudah dari program-programnya. Jadi program seperti ini sebenarnya cukup membanggakan. Bagaimana kok tidak bangga? Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang programmer S1 atau S2. Kayak dia Mark Zuckerberg, ya seperti itu sudah biasanya yang buat. Ternyata di Fatihul Ulum sendiri itu dilakukan oleh anak yang lulusan dari MA. Jadi ini sangat membanggakan sekali. Juga ada lagi aplikasi yang yaitu Kamus bin Mahfud, Kamus Arab bin Mahfud. Itu sama dibuat oleh teman-teman santri Fatihul Ulum. Jadi ini yang cukup membanggakan bagi saya ini, bagi ada kenapa
bagi santri atau alumni-alumni harusnya ini bangga, menjadi suatu kebanggaan. Bayangkan kalau di tempat-tempat lain, saya bukan di tempat lain. Kalau di tempat lain bahkan juara jamaah saja kadang ditaruh. Sabe juara badminton, sabe pinggir jalan juara badminton, juara anu. Lah ini Fatihul Ulum bisa buat program, bisa buat anu, ini tidak ada yang disabet sama sekali. Ya biar sudah artinya. Kalian itu dalam program-program ya cukup membanggakan. Terus masalah apa saja yang telah diraih oleh kita. Yang menikah yang lain dari, kalau dari perempuan sendiri, kalau dari putri sendiri yang menikah, kita akan baru saja membuat program tahfidzul Quran. Dan ternyata seorang dari Fatihul Ulum ini berhasil mendapatkan juara 1 tentang tahfidz ini. Berhasil di Lumajang gitu. Jessica ya. Jessica anak mana ini? Jatiroto ya. Jadi Jessica ini belum apa-apa sudah langsung tampil waktu itu dan berhasil menang di juara 1. Yang lain yang menikah, masalah kemarin yang kita dapat ya cukup membanggakan juga walaupun tidak juara. Ketika lomba wawancara bahasa Indonesia se-Jawa Bali. Se-Jawa Bali kita Fatihul Ulum Putri Al Mahfud ini yang diwakili oleh Ona ya. Ona berhasil mewakilinya ya. Ona berhasil mewakilinya ini sampai masuk ke 30 besar se-Jawa Bali putra putri. Kenapa kok ini cukup membanggakan? Ngereng bayang aki bi panjenengan. Mosona nih kak, benih orang goge mosona. Dari SMA kelas, dari SMA Santo Paulus, saya biasa memainkan HP, biasa memainkan apa? Kamera canggih itu. Tapi ya Ona dengan peralatan ala kadarnya dan dibantu Busri waktu itu ya, Busri tak Syafi'i itu ya berhasil lolos masih waktu itu. Berhasil. Jadi nggak ada pengaturan gaya, nggak ada apa lah kop cokop ihando kan saya kelas kasa lapor sabe coba menyampaikan dan bisa lolos. Ini untuk yang Ona. Terus yang lain tentang Fathul Qorib. Fathul Qorib ini juga masuk dalam program Al-Miftah. Al-Miftah kemarin yang waktu di IAIN Jember nasional, kelas nasional itu. Kelas nasional kita berhasil masuk di finalnya. Ini sudah cukup membanggakan bagi saya. Final saja sudah cukup. Bayangkan musuhnya siapaan saja ini. Untuk kelas Fatihul Ulum yang santrinya, yang santri Fatihul Ulum Putri saat ini ya, terakhir itu terdeteksi kira-kira 730 sekian gitu, seperti itu terdeteksinya. Itu untuk santri yang sejumlah demikian tapi bisa masuk ke kancah nasional di IAIN Jember. Ini sudah cukup membanggakan pula menurut saya. Jadi dalam ya, kedepannya bisa kita tingkatkan, bisa harusnya membuat kita semangat untuk lebih meningkatkan lagi prestasi-prestasi ini. Ditambah lagi dengan antusiasnya wali santri untuk memondokkan putra-putranya di Fatihul Ulum, ya kan? Polanan apa? Saya pikir untuk seperti itu ini ya moga-moga terus antusias seperti itu, karena bagaimana dengan begitu sebenarnya Fatihul Ulum bisa melakukan peningkatan dari sebelumnya.
Soalan apa? Dari Fatihul Ulum sendiri itu ya alhamdulillah juga masalah ininya. Teman-teman yang dulu lulusan tahun 2000 ke atas itu sekarang sudah pada balik semua. Kadang balik ada yang sudah jadi insinyur. Ada balik yang sudah jadi teknik bangunan. Beliau sudah datang ke sini dan siap untuk membantu mengembangkan Fatihul Ulum. Juga ada programmer dan juga insinyur mesin ya. Insinyur mesin ini sudah ada yang datang dan siap membantu untuk Fatihul Ulum. Jadi kedepannya insya Allah Fatihul Ulum ini akan terus meningkat nih, akan terus meningkat. Mengingat bagaimana lagi? Saya mengingat lagi bahasa Inggris. Kemarin lomba bahasa Inggris itu bersifat dadakan. Kenapa kok dadakan? Saya ingin pertama waktu itu saya tidak kepikiran kalau ada bahasa Inggris. Karena sudah dilakukan oleh Cak Anto. Anto waktu itu sudah membuat program tentang telling story, tentang cuma cerita-cerita saja. Akhirnya saya malam itu sama Pak Alvin waktu itu, sama Alvin itu cerita gimana Vin kalau kita coba ngetes seberapa hebat ini anak-anak perempuan ini. Bagaimana Mas? Buat lomba baru yang nggak pernah dilakukan di Fatihul Ulum. Caranya bagaimana? Ya cara yang kita pakai ialah cara yang ada di Pare. Di Pare itu ada caranya seperti itu sudah. Ada debat, ada deskripsi, ada penjelasan, ada seperti itu sudah. Ternyata begitu dilakukan, padahal tanpa persiapan sebelumnya, ini dengan sangat membanggakannya santri-santri Fatihul Ulum ini masih bisa mengimbangi. Jadi masih bisa mengimbangi, bahasa Inggrisnya ngena. Jadi kalau ingat masih di tahun 2008 2005 ini anak yang pandai bahasa Inggris ini agak sombong kalau di sini. Agak sombong karena merasa sudah tidak ada saingannya. Tapi kalau sekarang insya Allah popo sekarang insya Allah. Pak Bongo sombong di sini hanya modal bahasa Inggris sikat insya Allah kalau sekarang. Jadi mengenai kesiapan insya Allah kami terus menerus mengupgrade diri artinya memperhebat diri. Ke depan yang ada gagasan pendidikan yang belum matang nanti bisa dilakukan setelah hari raya ini. Jadi pendidikan setelah hari raya ini akan ada bentuk pendidikan yang lebih baru dan lebih up to date. Kita mengambilnya dari mana? Saya mengatakan kita karena saya bersama teman-teman ya dalam hal ini. Kita mengambilnya bagaimana? Ternyata pendidikan yang paling bagus ini ada di Finlandia. Oning panjenengan nika sama Finlandia. Tahu, ada yang tahu Finlandia? Boni Selandia tretan. Pendidikan yang paling bagus itu cara ala Finlandia. Ini katanya sekarang itu yang paling bagus. Jadi kita mulai olah cara-caranya bagaimana di Finlandia ini. Bagaimana metode-metode yang mereka lakukan di Finlandia ini. Kita mulai mengarah ke sana. Jadi ke depan cita-cita saya kira-kira sekiranya Fatihul Ulum ini semakin besar, ya, artinya semakin hebat dalam hal pendidikannya. Juga masalah fasilitas akan kita terus-menerus perbaiki. Sebab selama ini saya merasa fasilitas masih agak kurang-kurang. Saya sudah bilang dulu ke teman-teman bahwa di Fatihul Ulum akan diadakan sebangsa kayak ruang SKS, ruang yang untuk anak-anak sakit. Dan ternyata setelah dibangun ternyata dipakai buat kotakan. Jadi agak kesulitannya di sini, dipakai buat kotakan. Terus apa lagi yang di Fatihul Ulum? Di Fatihul Ulum yang nggak bisa ditiru. Maksudnya nggak bisa ditiru
sulit untuk ditiru. Engki penika masalah semangatnya. Anak pemain yang kalian dari semangat dah. Akadia korse sendiri, kursi sendiri itu dibuat dan dielas oleh teman-teman Fatihul Ulum sendiri. Nak-nak Fatihul Ulum, nak-nak santri murni pancen nak-nak santri sak gabai korse tersebut. Jadi mengingat begitu besarnya semangat yang apa? Semangat teman-teman santri Fatihul Ulum nih, sehingga saya sendiri optimis untuk ke depan kalau kita bisa menjaga semangat seperti ini terus menerus, insya Allah Fatihul Ulum akan lebih bagus lah daripada kayak gini. Sebab selama ini kadang Mbak Aben ya adaan sih tak derem ya, ganjel lah ke hati. Kadang yang dibandingkan Fatihul Ulum itu kadang yang dijadikan perbandingan itu yang mana? Biasanya kalau sudah saya bilang masalah aplikasi, di Fatihul Ulum itu ada aplikasinya Pak, begini aplikasinya. Jadi murid ini bisa nggak perlu bawa uang tapi dimasukkan tabungan. Nanti kalau beli bisa hanya memakai fingerprint jempol tangan. Jadi pakai fingerprint langsung terkurang, lah seperti itu. Apa yang jadi perbandingan? Ternyata dibandingkan dengan Sidogiri yang sudah besar sebelumnya dan memang hebat sebelumnya itu. Terus yang lain yang penikah masalah bangunan. Kadang masalah bangunan kita dibandingkan oleh kadang saya andi DPR kasah. Orang-orang saya pesen ibu pertiwi jangan ibu pertiwi. Agawe bangunan kalau agawe proposal dedih. Agawe proposal oleh bantuan ke 500 juta, ke 700 juta buat bangunan seperti itu. Sedangkan di Fatihul Ulum tidak ada. Saya mengatakan tidak ada seperti itu untuk saat ini. Yang bisa kita terima untuk saat ini, yang masih bisa kita terima hanya bos. Itu pun bermasalah. Bermasalahnya bagaimana? Mau kita tolak, kita harus minta tanda tangan orang tuanya masing-masing. Jadi misalnya laki-laki itu 450, kira-kira 480 kemarin yang dianu itu laki-laki, terus perempuan 730. Ini minta tanda tangan ke wali muridnya ini. Jadi kesulitan lah untuk anu seperti itu, kesulitan. Parahnya lagi ya kasihan juga kepada guru-gurunya ini kadang. Gara-gara bos ini kadang kita macem-macem lah, soro mulai buku, kadang lah sorong sebarang lah kan. Jadi ya untuk kelas-kelas ke atas yang memang kita masih kurang, untuk kelas-kelas ke atas, ke pejabat-pejabat atau bagaimana kita masih kurang. Bahkan katakanlah gua kelas-kelas biasa ini bisa, oknum kelas biasa ini bisa membuat tekanan di Fatihul Ulum. Nengalen dari penapa sesabene kita diancam mau dicabut operasionalnya. Gara-gara kenapa? Gara-gara didatangi jam 6 waktu itu. Jam 6 pagi sudah ada di sini. Apalagi masalahnya? Jam 6 pagi ada di sini melihat langsung di Fatihul Ulum. Tentu saja belum siap apa-apa kita waktu itu. Karena jam 7 belum siap, ngamuk sudah ya. Seperti itu sudah masih anunya. Jadi Fatihul Ulum masih ya. Tantangannya ada dan yang membanggakan pun cukup ada. Ya kita berfilosofi pada saja, pada probabilitas saja. Semakin banyak tantangan, ya semakin tertantang pula kita untuk melaluinya. Ya seperti itu. Jadi untuk prestasi di Fatihul Ulum yang penikah katakanlah sangat membanggakan. Kalau bagi saya pribadi ini sangat membanggakan. Untuk kelas-kelas yang pondok seperti ini sangat membanggakan.
Jadi ya katakanlah ke depan saya membayangkan bagaimana misalnya santri-santri Fatihul Ulum ini semakin bangga ke depannya. Waro tang pondok roh bisa gebei program. Waro tang pondok roh bisa menguasai ini, membuat ini. Jadi ya untuk sekarang ya mungkin bisa dikatakan itu mimpi. Tapi insya Allah kita akan terus berusaha dengan sekuat tenaga. Ini masalah terus masalah pesan dan kesannya ya tentu saja ya Fatihul Ulum ini bisa besar, bisa semakin bagus. Ini tentu ada kaitannya dengan jenengan semua ya, santri-santri Fatihul Ulum ini. Gelak yang dipesankan oleh Haji Fauzi tentang bagaimana Anda menjaga akhlak di luaran ini sangat membantu pada perkembangan Fatihul Ulum kayak ini. Sangat membantu. Jadi perlu Anda apa? Ya hati-hatilah hati-hati. Soalnya apa? Untuk membuat suatu bangunan, untuk membuat sampean seperti ini, artinya satu tahun sampean dididik berbagai macam di sini. Anda kalau sudah di luaran bisa jadi survive Anda kurang besar. Artinya gempang ya jatuhlah atau bagaimana ya seperti itu. Ya makanya untuk seperti itu maka perlu kehati-hatian dari jenengan semua. Juga masalah orang tuanya sendiri ya, untuk para wali murid ya ngereng sami-sami aja kade penapa beren ngagungin potra yang penika kita usaruk bere Pak. Jadi buat dibi pesen kadang kan tahu saruk bere, kadang kan lah napa karena anak ini sudah mondok pola nano lelakoi gigirin cok doa asal mondok. Oh ya mondok ki melerbein, tapi kan lumayan ki bede pondok setahun kan lumayan panjenengan sedajar kan lumayan, artinya ki bede jamaah, bede sholawat naria, ada yasin yang dilakukan tiap waktu. Jadi ya ndak remeh ya. Yang pengertian lah untuk orang tua itu bisa pengertian sendiri. Yang penting hati-hati, masalah itu, masalah pengawasannya juga masalah kepada santri lagi, untuk pada santri lagi ini diusahakan sampean sehati-hati mungkin di sana. Ya mungkin sampean di sana ya istilahnya cek mongguano kasa Anda akan bertemu dengan bermacam-macam di sana. Yang bisa mengendalikan Anda yaitu masalah ilmu yang telah sampean pelajari di sini, ya moga-moga menjadi pelindung Anda nanti di kedepannya. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Menempati acara keempat, Mau'idah Hasanah beserta penutup strip doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Imaduddin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gula terwatanya ke bapak dan gula abidato ngalak mancing napa toju pak ngalak toju ni bini seneng saya ngalak toju seneng si toju ya men seneng si toju apa i malita solesok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tak kompak celep nggih. Ya pada sambian nyaman kumpul. Tak langkong kayak laki bede musalla tat ustad kumpul situ je sae. Dan kula lagi tibi bede pentas. Sekalian lagi saya kompak itu agina serentan kula. Kompak aja jawab salam dan kula doa agina. Di adik saya meduk bede pondok putri Kak Dinto mantar oleh ilmu saya manfaat barokah amin. Beda wali santri nggih beda saya jawab kompak salamatan kula. Moga-moga saya keduan hajat setujenah sarang Allah kalaban barokana hajawab salam. Moga-moga paringna setujenah taka hajat amin Allahumma. Setan dibekal beda bunyak ya wes sendiri doa muduk ada meduk setan dibekal benyagi mantur tuli baju kapi biasa nah cepon tat syafi'i gila kotok dan gula ustad biasa nah si bintang pelajar ini kata abid tuli baju saya bintang belajar gila dian tinggal gender terima gada orang sepuluh dian lagi tak gender terima gada. Moga-moga sekampak setujenah paring barokah jawab salam tempula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majen terus dan gula ongke jen terus menika. Saya nyarang pesera menika. Saya nyarang pesera. Bade saya nyarang ini. Tad rahim. Ada lopot. Tapak ke selopot sarang him. Paling kelero bejana sambian ki. Biasanya raminten beja marinten be sambian. Lalu terus. Dan kala bahasa Madura sawas ki. Kala Haji Fauzi bahasa Indonesia. Al-Makarram Syekhina Ki Haji Sa'dullah Mahfud Abdul Hanan juga nan banyak bahasa. Dan gula Madura tak kok lopot men bahasa. Beda cerita menikah. Beda kiai araji dua. Se sitong delema se sepo beda edelem deje. Se ngodah gak dento sabe edelem lau. Keleresan semua santrenah gak dento wajib berbahasa Indonesia. Bertamoi nyabisya kalau resan kiai kadang to akhilir tepak bede edelem lau delemah raji sing udah bertamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Yai ada nika setepak aja gen anak mutur tak ning bahasa sekali arah jawab apa ya. Manta aja bahasa Indonesia tak kok elapor lagi ke kiai nika kening sanksi. Bas kalaban tegas aja jawab ada. Di mana? Ada di dalam laut. Bade dalam laut. Bahasa aki laut ada di mana Gus? Di dalam laut. Terlalu beda, makanya orang Madura pot lo
lopot tinggal bahasa Madura nggih. Setuju bahasa itu Madura sana nggih. Kan banyak dari Manggungan, Burkecing, Karangbayat, Berberu. Bahasa Madura sepenting kadintoh bisa difahami. Dan setuju para alim, para ulama tahu sama kodima pun, tahu sama bahasa Arab langsung. Dan setuju para alim, para ulama, para masyayikh kong langkong. Dan setuju keluarga besar Syekhina Al-Karim Al-Marhum Al-Maghfurlah, pendiri Pondok Pesantren Putri Hadratus Syekh Kiai Haji Mahfud Abdul Hanan Abdinah Amuljaki keleresan mangken pengasuh Pondok Pesantren Putri kadinto mangken eki kadinto Kiai Haji Sa'adullah Mahfud Abdul Hanan doaki ngereng sami-sami doaki mudah-mudahan beliau Kiai Haji Sa'adullah sekeluarga juga nan Kiai Haji Sakib sekeluarga paringlah lancang umur amin Allahumma wajan terus wajan mereka saya pidato sebenarnya nih jan terus moga-moga paringna sehat wal afiyah sedajana amin Allahumma dan kaulah sareng panjenengan sedaja kong langkong DAD Santreh Putri moga-moga juga nan paringna sehat wal afiyah amin Allahumma. Juga nan tak lupa dek sedejah para kancah asatid ben asatidah Pondok Pesantren Putri Fatihul Ulum Al-Mahfud juga nan dek sedejah para pengurus epon saya sedejah na Abdin Hamul Jaki. Alhamdulillah malam makin walaupun kalaban keadaan hujan jan terus menikah rahmat Allah kain toh man hujan terus tak usah doa makle tak hujan ki deki bolan andi doa sarangan topan hujan pasti doa ki tak oleh karena menikah rahmat Allah hujan gak dintoh rahmat Allah sepenting jenah teti rahmat bani teti adab Allah amin Allahumma amin walaupun kalaban kebadan hujan moga-moga acara demi acara dimulai beri ngantos makin moga-moga sedejana parinah barokah amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam moga-moga tetap ke atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ada mak tak jawab salawat bocor pada tuh lagi buru ekong si esto api datu kopo kabi ini kan ekong si dia jena manggungan bosaran ben peneko jena karena kadento ibadah aba badah tempat kadento badah majelis ilmi ibadah moga-moga sedajana keterima sareng Allah amin Allahumma amin. Minta abid nabalekas Pak minta abid lekas Pak
ide maah magi lekas mulai ya bakun laku lagi makin lekas 5 menit umpama dan gula pidato sambian peleman bakun laku tak akan dimakin ojen ki kaselekasan be kaselekasan dan gula cuman apa ring pesen ki Buru Lastari dari Sayyidina ke Sa'dullah apa ring pesen dek setuju para adik-adik mana bi ampun dek pak dek compo saya jaga seanyama ahlakul karimah jaga akhlak jaga kesopanan jangan sampai mencoreng nama baik pesantren jangan sampai mencoreng metodus guru sebedai Fahatihul Ulum jangan sampai sanggup adik-adik aduh apa hasil fi kapi tokang jorno ayak foto makain ya santren melolos sih foto jadi tukang corni jaga ahlakul karimah siap adik-adik insya Allah siap men sampai nyage guru langsung atau bunten maka berdebu telok ancamna man ta'addah minhu ustadhuhu ubtuliya bisalasi baliyatin pasera orang nyake guruna baik secara langsung atau tidak maka akan diberi ujian bala sarang Allah 3 bala teroninga teroninga napa bala saya pada ki Allah de santre senyake guruna telok teroning iki mama ajen terus pertama kaselekasan bi saya pertama kalah lisanuhu lesana tompol artinya lesana ini kata maju ke masyarakat tapi tereh anak bede pondok pecerdas nak anak bede pondok juara meloloh bahkan tiap tahun juara bintang pelajar cuman menyakiti hati guru jaar maju ke masyarakat Bangki banyak isto hebat di pesantren Alfia apal sebuh kitab Fathul Qorib pakra paksala cuman nyake atin guru masyarakat terjun masyarakat tak kira baju ketokan kokoh benih geriki kokoh senyake guru na pertama akan diberi bala oleh Allah kenapa tak maju ke masyarakat artinya ilmu nah tak manfaat. Nomor 2 wa nasiyah ma hafidhah. Nomor 2 lopah paring lopah sareng Allah apa-apa yang dihafalkan di dalam pesantren niki lopah kabeh. Alfia apal, Imriti apal, Kabi apal, cuman menyakiti hati guru secara langsung atau tidak, neka akan setelah pulang dari pesantren, boyong dari pesantren, neka napa-napa si oleh pesantren kalau artinya ilmu nah tak manfaat. Hati-hati walaupun sambian gak dinto aktif di dalam pesantren atau sudah boyong nika tetap ada ikatan antara santri dan guru jangan sampai nyake atena guru. Saya pertama gila kenapa tak maju ke masyarakat. Nomor 2 kalau paeh kenapa saya lagi pesan. Saya terakhir nika naudzubillah
wa yakhruju minad dunya bi ghairi imanin. Na'udzubillah min mati dalam keadaan su'ul khotimah. Melan hati-hati aba je sampai nyake guru. Sebaliknya aba seneng guru bisa bangga ke aba, guru bisa seneng ke aba, maka pagi bedaya jun Allah guru si bekal nyafaat dah kau dah sarang panjenengan. Amin Allahumma amin. Tero lagi masuk surga. Tero kapi. Ya pada makai senegumik pada tero. Pada. Kenapa carana situng men abe andi guru je sampai nyake guru. Karena guru pagi sebakal membela kaulah sarang panjenengan ya jun Allah subhanahu wa ta'ala. Muka-muka kaulah sarang panjenengan seteja. Moga-moga nggak oleh syafaatah Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Hanan, Kiai Mahfud, Kiai Asanawi, dan guru-guru seberdeka ditoh. Amin Allahumma amin. Terakhir ada boleh mon terakhir ada boleh terakhir mereka biasana jadi berin dan gula sarang pengurus telepon pakon deti pakon menyampaikan sepatah dua kata akadi almarhum Aba Kiai Saifuddin. Biasanya beliau menyampaikan awal Ramadan ki biasanya estana dan gula tak pantas dan gula bani ahli hisab Ustadz Rohim gila menghisap meloloh lagi si ahli hisab serah Ustadz Rohim dan gula bani ahli hisab cuman pernah belajar kak intoh da Al Mukarram Ustadz Husnan sebede cara ben tahun sanga 6 peto sangat belu 3 tahun kan tahun yang napa 3 tahun. Sedangkan almarhum abadan kula caepon de bunda tibi ada budak di masjid neka ngaji falak hisab da almarhum Kiai Asnawi bin Kiai Haji Abdul Hanan cuman dalam waktu seminggu. Engki bu'dul mu'talak irtifa husub pas terus mana apa kasa terus masalah kiblat arah kiblat nikah beliau tempuh hanya dalam waktu 1 minggu nikah beliau menguasai ya mon kulen talo tahun ing napa tengkan makin tahun ing hisab makin budi penanggelen dan kula bilen nah mutu anun penanggelen dadi HP budi gunanan nikah lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Bagi neka beni isbat ngi almarhum sering mengumaki manabi imtihan kadinto beni isbat cuman ikhbar. Kalau isbat itu hak paten dari pemerintah. Isbat nanti ketetapan. Kalau ikhbar cuma beritahu. Bulan Sya'ban bulan makin ke bulan Sya'ban tanggal seberapa semakin ya tanggal berempat taring umum aja nih Sya'ban nih Rebo jangan muturo sanga malam sebolo lu ki chong wa foto nah budi dimaya Sya'ban samangken kadinto tak genak 30 artinya Sya'ban bulan Reba hanya 29 hari. Ijtima akhir Sya'ban aduh maoning sambian can mau maoning sambian tan can taoning hibur ceu macah nih kan macah ijtima akhir Sya'ban atau akhir dari bulan Reba nikah terjadi pada hari Senin tanggal 12 April
2021 Masehi jam napa ijtima dan kula make taoning pernah belajar ijtima kadento sejajarnya matahari dan bulan, sejajarnya matahari dengan rembulan. Ijtima akhir Sa'ban nikah terjadi pada tanggal 12 April 2021 jam 9:20 lewat 22 menit di pagi hari. Jadi jam sanga lebat dulekor waktu Indonesia Barat neka ampun terjadi ijtima sejajarnya matahari dan bulan. Tak mangkana neka debun almarhum abadan kula hilal yang bisa diru'yah, bulan sebisa etengalen bisa diru'yah neka antara ijtima dengan terbenamnya matahari neka harus 8 jam lebih, minim belum jam. Bitong pon kol sanga 10 11 12 setong 2 telok 4 5 belum jam pon minim nika pon. Melana dikarenakan ijtima nika terjadi pada tanggal 12 April jam 9:22 menit, makanya eta hari Senin malam Selasa tepatnya pada tanggal 12 April setelah terbenamnya matahari nikah hilal ketinggiannya nikah 3 derajat 43 dakikoh nikah tinggi ampun ben sangat mungkin diru'yah ben insyaallah kalau sudah terjadi bisa diru'yah kita akan melaksanakan nih pesantren nikah pesantren Fathul Ulum khususnya Penanggelan nikah tetap tarawih nikah siap pakai insyaallah pola namun pakai insyaallah dimin nikah tanya lagi ke Ustadz Ahmad almarhum Aba pernah panglo itu kanin almarhum ke Mahfud masalah telasan rajah ada Buddha Ustadz Ahmad almarhum Aba norok pemerintah apa enje tengkan norok pemerintah bayi tadi ya telasan rajah nikah bo itu kanin sareng ke Mahfud tak ngamal lagi ilmu tibi. Jadi pesantren Fathul Ulum panika benten kulah pribadi nikah tak menunggu pengumuman pemerintah pakun atarawih tanggal 12 malam Selasa bulan April tanggal 12 malam Selasa tanggal malik terbalik lesok dibengi nombair ya yellow ramen sambian kan nyaman yang koro engki melolo siapa ya atas kereng gerungan wah lo bismillahirrahmanirrahim tanggal 12 bulan April tepat hari Senin malam Selasa Pondok Pesantren Manggisan Tanggul sudah mengadakan sholat tarawih Mari tarawih kelakuna tanggal 13 aba apasa bulan Ramadan pas adik-adik nggih apa senggi saya ngapa sih lo insyaallah setuju apa senggi ya percuma menduk kata apa sah tanggal 13 aba mulai melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan nikah tepat tanggal 13 bulan April hari Selasa beki tanggal situng bulan Ramadan Selasa pole kak dinto tanggal 20 tanggal belu bulan Ramadan Selasa pole tanggal 17 tanggal 14 bulan Ramadan Selasa pole tanggal 4
bulan 5, tanggal 12 bulan Ramadan, tanggal selasana boleh kadin toh tanggal 11 bulan Mei, tanggal 9 bulan Ramadan. Ijtima akhir Ramadan, ya berarti ijtima boleh nih kak. Sejajarnya matahari dan rembulan pada akhir Ramadan nikah terjadi pada tanggal nyong buku nyong futun boleh nih kita apal gula. Nikah terjadi pada tak apa tebat gula nikah tulisan nikah. Terjadi pada hari Rabu. Ijtima akhir Ramadan nikah terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 Masehi jam situng lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, tepaan malam dini hari berarti Rebu, malam Rebu. Ijtima akhir Ramadan nikah terjadi pada tanggal 12 Mei, tepatnya malam Rebu, jam situng lebat 9 menit waktu Indonesia Barat. Berarti ini sudah tidak memungkinkan untuk diru'yah. Karena tanggal 9 hari Selasa tanggal 12 ya. Hari Selasa melan ki buru japan dan gula antara ijtima ben ghurubus syamsi nikah minim harus 8 jam nikah, makanya terjadi pada malam Rabunya. Tanggal Selasa tanggal 9 otomatis makin sedaja Indonesia insyaallah kompak telasan kadinto hari Kemis pasan genep 30 hari. Alhamdulillah pasanggi bulan Ramadan pasah bulan Ramadan bakal datang nikah pas genep 30 hari telasan kompak seluruh Indonesia nikah hari Kemis. Jadi pas genak 30 hari ya, kecuali saya telah sekade terserah. Ya banyak setelah sekade banyak Kemis apa sah hari Selasa apa sah tanggal 13 bulan April apa sah tanggal situng Kemis oleh 2 hari atelasan banyak mentah apa sah nikah bahaya bagi ibadah akhirat. Muka-muka sedajenah paringana mampu dan kuat apa sah amin Allahumma amin. Dan adik insyaallah abeli sedejenggi pasaan gi insyaallah ya nyaman memberi penduk pusayan beri penduk mama abu sayan beri penduk kontrol kayak toh lebih say. Moga-moga sedajenah adik-adik benten kula sedajenah moga-moga paring lanceng umur sebarokah berdapat ada bulan Ramadan si pekan datang kelaban keadaan sehat wal afiyah amin amin ya rabbal alamin. Sekadin toh dari dan kaula sekecil ongku sekecil nih kan permintaan panjenengan sekecil moga-moga kelaban waktu sesikat kak dito moga-moga saya sampai kita kula moga-moga walaupun saya benten kula sabung isenah moga-moga paringana dadi akinah tambahan ilmu manfaat fid dini wad dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Ki buruh doa basirah dan gula yaring sami-sami doa ya doa tibi gula doa sampean amin diki bareng-bareng doa sami-sami doa apa pada doa diki weni dan gula doa panjenengan amin ki sebelum doa tawassul dimin Fatihah sepertama niat ya terakhir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah kaping 2. Yesus sakit dan para nabi, para rasul, para ulama, muallif, musannif, dan sedaja para wali-wali Allah, dan syuhada sholihin, dan para guru, wabil khusus hadratul marhum hadratul syekh almarhum Ki Haji Abdul Hanan bin Ki Asnawi, hadratul marhum Sahinal Karim Ki Asnawi Abdul Hanan, hadratul marhum Sahinal Karim Ki Haji Mahfud Abdul Hanan, hadratul marhum Sahinal Karim Ki Haji Asir Abdul Hanan wa jami' usulihim wa furu'ihim wa azwajihim anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala auladina wa dhurriyyatina wa ala al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ulumihim wa karumatihim wa asrarihim wa barakatihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi mid dahril azim. Allahumma salli ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma farrij an ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma ighfir li ummata sayyidina Muhammadin wa li jami'i man amana bika. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina min ahli ilmi wa ahli tuqa wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wal 'isyan wa syai'id innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana ya Allah fima baqiya min sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma barik lana ya Allah fima baqiya min sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma barik lana ya Allah fima baqiya min sya'bana wa ballighna ramadhana fi sihhatin wa afiyatin wa lutfin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada minni wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah rangkaian acara telah terlaksana. Semoga membawa kita pada keberkahan. Akhirnya kami haturkan terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.